Halo teman-teman, di sini aku akan ngejelasin tentang Revolusi Melati. Revolusi Melati merupakan pergolakan politik yang masyarakat di Timur Tengah ingin menggulingkan pemerintahan otoriter. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang Revolusi Melati di Tunisia yang bermula pada seorang pedagang sayur yang melakukan aksi bakar diri. Ini merupakan protes ketidakadilan atas rezim Zainal Abidin bin Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Pada saat itu, bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang ingin menggulingkan pemerintahan Zainal Abidin, tapi juga ada pejabat dan militer yang ikut ingin menggulingkan pemerintahan dan kekuasaan Zainal Abidin ini. Karena pada kekuasaannya, dia hanya memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya tanpa memikirkan masyarakatnya yang menderita karena krisis ekonomi. Pada tahun 2011, Zainal Abidin mengasingkan diri ke Arab. Nah, pada dia saat mengasingkan diri, itulah tanda berakhirnya kekuasaan Zainal Abidin. Pengunduran diri ini diinformasikan oleh Perdana Menteri Tunisia, Mohamed Ghannouchi, yang disiarkan di TV negara. Itu dia materi yang saya sampaikan tentang Revolusi Melati dan Revolusi Melati di Tunisia. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu konflik Libya. Nah, konflik Libya sendiri sudah terjadi selama 9 bulan, tepatnya pada bulan Februari hingga Oktober 2011. Apa sih yang latar belakangi konflik ini? Yang pertama, pemerintahan Gaddafi yang otoriter, kedua, maraknya KKN, ketiga, pemerintahan yang mendukung terorisme, keempat, adanya Revolusi Melati atau Arab Spring. Karena adanya Arab Spring ini, masyarakat Libya mulai berani menyuarakan pendapat mereka tentang pemerintahan Gaddafi yang dinilai kurang baik. Nah, pada 2011, masyarakat Libya melakukan kudeta terhadap Gaddafi. Akibat kudeta tersebut, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama itu adalah kubu oposisi, yaitu kubu yang melawan pemerintahan Gaddafi. Sedangkan kubu kedua itu adalah kubu loyalis, yaitu kubu yang mendukung pemerintahan Gaddafi. Selama konflik Libya berlangsung, kubu oposisi ini mendirikan Dewan Transisi Pemerintahan Libya Sementara atau NTC. NTC sendiri ini dipimpin oleh Muhammad Shafir. Tugas NTC ini adalah untuk menggantikan pemerintahan sementara hingga menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Penangkapan Gaddafi dilakukan di kota Sirte, yaitu kota tempat dia berasal, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2011. Dia ditembak hingga tewas. Nah, meninggalnya Gaddafi ini berakhirnya pemerintahan Gaddafi yang sudah memimpin selama 42 tahun. Nah, itu saja materi dari saya, teman-teman. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih. Menjelaskan apa itu Revolusi Melati di Mesir. Revolusi Melati di Mesir terjadi pertama kali pada tahun 1919 yang ditujukan untuk melawan penduduk Britania. Gerakan ini mendapatkan apresiasi besar di kalangan masyarakat. Kembalinya pemimpin revolusi nasionalis Mesir, yaitu Saad Zaghloul, dan beberapa anggota partai Waqf pada tahun 1919. Revolusi Melati di Mesir terjadi karena Sultan Utsmania mempertahankan kedaulatan nominal atas Mesir. Tetapi kerjasama kedua negara tersebut telah terputus akibat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Muhammad Ali pada tahun 1803. Dan pada akhirnya Mesir dibawa oleh pemerintahan Britania kembali pada tahun 1882. Dari 1883 hingga 1914, kewali rajaan Mesir dan Sudan, Sultan Utsmania tetap menjadi pemimpin negara tersebut. Tetapi kepemimpinan tertinggi oleh Konsul Jenderal. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang Perang Teluk 1, 2, dan 3. Di sini aku ingin menjelaskan tentang Perang Teluk 1 dulu ya. Perang Teluk dikenal sebagai Perang Irak atau Iran. Terjadinya Perang Teluk ini dikarenakan satu, adanya keinginan
adanya revolusi Iran pada tahun 1708 hingga 1709. Pada April 1983, Irak juga berhasil menduduki pulau terbesar dan pulau kecil. Irak juga berhasil menghancurkan sumber minyak di Nablus yang berapa besar bagi negara tetangga. Perang ini berlangsung selama 8 tahun. Akibat serangan Gerhana tersebut, Iran menuntut perjanjian Algiers pada tahun 1975 serta menuntut pengembalian 3 pulau kecil di Selat Hormuz. Pada April 1983, mana Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 pada tahun 1988, di mana Irak mengembalikan sebagian wilayahnya yang di Sabah Arab kepada Iran. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Teluk II. Perang ini terjadi antara Irak dan Kuwait. Perang ini terjadi karena adanya tidak kestabilan perekonomian pasca Perang Teluk I. Perang ini terjadi karena 1. Adanya penurunan harga minyak oleh Kuwait. 2. Irak mengklaim bahwa Kuwait sebagai wilayahnya. 3. Irak meminta Kuwait menghapus semua utang yang digunakan pasca Perang Teluk I. Berakhirnya Perang Teluk II ini terjadi pada 28 Februari 1991. George W. Bush mengumumkan gencatan senjata. Iran pun menyerah pada sekutu. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi Perang Teluk III. Perang Teluk III ini terjadi antara Irak dan Amerika Serikat. Jalannya perang ini pada 19 Maret 2003, Amerika Serikat memulai invasi yaitu Operasi Pembebasan Irak. Pada 9 Maret 2003, Amerika Serikat berhasil menaklukkan Baghdad, ibu kota Irak pada 9 April 2003. 1 Mei 2003, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan perang dinyatakan selesai. Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi di Irak. BTW, Saddam Hussein dihukum gantung pada tahun 2006 ya. Selama kekosongan kekuasaan tersebut, Amerika pun mendirikan pemerintahan sementara. Lalu muncul perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Mereka menganggap bahwa Amerika Serikat ini adalah penjajah. Ada juga yang berpendapat bahwa Amerika Serikat bukan hanya semata-mata untuk membebaskan masyarakat Irak, tetapi juga memanfaatkan minyak bumi yang ada di Irak. Lalu akhirnya Irak mulai membentuk misi bersenjata, dan Amerika pun